Sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan minuman untuk memenuhi nutrisinya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu bergerak. Kalau ciri-ciri yang ini sih kalian sudah tahu dan selalu melakukannya setiap saat kan? Sekarang ini kakak juga sedang bergerak loh. Tapi kira-kira untuk apa sih kita bergerak? Semua makhluk hidup pasti bergerak. Nah, sebenarnya bergerak itu apa sih? Maksudnya bergerak adalah gerakan yang kita lakukan sehari-hari. Salah satunya adalah saat kalian menulis. Kakak saat ini juga sedang bergerak loh. Nah, selain itu, saat kita berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya juga disebut bergerak. Gerak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Yang termasuk ke dalam gerak aktif adalah gerakan yang mudah kita amati, seperti gerakan yang dilakukan oleh manusia dan gerakan yang dilakukan oleh hewan. Dikatakan gerak aktif karena terjadi perpindahan tempat. Misalnya nih, seorang anak kecil yang berlari di taman, lalu burung merpati yang terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Nah, gerak yang kedua yaitu gerak pasif. Gerak ini sulit banget nih kita amati, seperti gerak yang dilakukan oleh tumbuhan. Dikatakan gerak pasif karena gerakan ini tidak menghasilkan perpindahan tempat. Misalnya, bunga yang sedang bermekaran dan daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Manusia dan hewan bisa bergerak aktif karena memiliki alat gerak yang membantu pergerakannya. Misalnya kaki dan tangan kita, sayap pada burung, sirip pada ikan, dan tentakel pada ubur-ubur. Tetapi bukan berarti hewan yang tidak memiliki alat gerak seperti ular tidak bisa bergerak ya. Karena ular juga bergerak dengan cara melata, menggunakan perutnya. Sedangkan tumbuhan bisa bergerak karena adanya rangsangan nih, baik dari dalam tubuhnya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, gerak batang tanaman yang tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya. Gerak juga dilakukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih. Seperti citah yang berlari mengejar mangsanya dalam mencari makan. Dan paus yang berenang ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Selain itu, gerakan juga dilakukan untuk mempertahankan hidup. Misalnya nih, kijang yang berlari dari kejaran citah yang tadi. Wah, bermacam-macam sekali ya gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif yang dilakukan hewan dan manusia, serta gerak pasif yang dilakukan oleh tumbuhan. Gerak aktif bisa terjadi karena bantuan alat gerak seperti kaki, sedangkan gerak pasif pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan. Makhluk hidup bergerak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk mencari makan dan untuk mempertahankan hidupnya. Oke, sekarang kalian sudah tahu nih mengenai ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu bergerak. Tapi masih banyak loh ciri makhluk hidup lainnya. Apalagi ya? Temukan di video selanjutnya. Dadah!